Oke. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. 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 Sudah masuk ya semuanya? Oh, berapa lagi belum ya? Saya cek ya. Kemudian Bu I, Pak Jajang, Bu Mimin, Bu Neneng, Pak Saleh, Pak Ubun, Pak Uman, Bu Yeyet. Oh. Kita langsung mulai aja ya. Kita on time, biarkan nanti teman-teman lain sambil jalan seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa shukrillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa salatu wa malah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wah, Bapak Ibu sarehat sedayana. Alhamdulillah, Pak. Subhanallah. Itu sedayana. Hatur nuhun Pak Ubun, terus Suping di acara call di ieu. Oh ya, kita sekarang sudah ini di puncak nih, kalau kurva itu kita sekarang di puncak pertemuan modul kelima ya. Agak kerasa ini kalau puncak kayak gini tuh masa-masa paling jenuh biasanya. Cukup ya melelahkan lah seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita jalani ya. Insya Allah mudah-mudahan beres di Desember sampai selesai semuanya seperti itu. Ya. Oh iya, untuk ini kemarin kan data sudah cut off ya. Kita sudah cut off per tanggal 30 ya, 30 cut off data tuh kalau nggak salah akhir bulan kemarin. Mudah-mudahan untuk kelompok kita tidak ada yang bermasalah semua, semuanya sudah full ya. Mulai dari seksi asinkron maupun sesi sinkronus. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada yang terlewat. Kalaupun nanti ada yang terlewat, biasanya suka ada pemberitahuan dari BBGP seperti itu ya. Nah, untuk ini ya, sudah pada takutnya saya lupa, saya juga kemarin hampir aja kelupain. Untuk penilaian kerja, biasanya itu jadi target juga ya, penilaian kerja. Jadi kita ini saling memberi nilai ya, saya menilai Bapak Ibu menilai Pasil dan PP seperti itu ya. Jadi kita sering memberikan penilaian seperti itu, dan silakan saja penilaian tidak ada intervensi dan subjektivitas subjektif mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kemudian untuk kemarin saya sudah cek, saya rasa dari modul 1 sampai modul 1.1 sampai modul 1.4 itu mudah-mudahan tidak ada masalah ya, semua sudah beres lah, nilai semua sudah full masuk, kehadiran juga, jadi saya rasa insya Allah aman seperti itu, tanpa ekses lah, nama seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya agak cerewet mengingatkan tugas ya, terkait dengan, karena saya berpatokannya ke ini, ke apa, jadwal seperti itu. Jadi kalau misalkan nyambungin Bapak Ibu juga di LMS bisa melihat, kalau misalkan di jadwal itu out of the date ya, itu lebih dari due date, itu dia akan ada tulisan late. Nah, kalau ada tulisan late, nah itu ada di rubrik itu, penilaiannya itu tidak boleh disamakan dengan teman-teman atau Bapak Ibu yang ngirim tugasnya itu sebelum due date, nggak boleh ya, harus objektif kita ya, seperti itu. Jadinya wayahna saya agak bawel, mohon maaf, punten, bukan apa-apa gitu ya. Demi ini juga sih, demi saya pengennya semuanya kita tim masuk bersama, keluar bareng, semua lulus seperti itu. Nah, kemudian juga untuk modul di eksplorasi konsep ya, contoh kemarin itu ada budaya positif yang banyak tuh. Nah, sekarang saya lihat juga di ini nih, yang KSE ini ya, KSE itu banyak yang diisi, banyak kasus yang harus ini. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu ya, misalkan di YouTube, kemudian mengerjakan dengan apa ya, video ya, bagus, terima kasih. Cuman saya menyarankan saja biar tidak keteteran ya. Kalau untuk yang tugas seperti itu boleh dijawab dengan biasa aja, dengan langsung ditulis tangan seperti itu. Kecuali mungkin kalau Bapak Ibu sempat waktunya, alhamdulillah waktunya luang banyak.
boleh silakan. Tapi saya tahu di sini banyak juga Bapak Ibu yang merangkap di jabatan seperti Pak Saleh, Bu Dian, ya Bu Eka, terus Bu Neneng bendahara bos, ya itu menurut saya pasti sangat menyita waktu ya. Boleh langsung aja dijawab, ditulis di situ di umpan baliknya seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi kalau misalkan ya luang waktunya luang ya nggak apa-apa silakan. Cuma bebas aja sih seperti itu. Cuman saya apa ya tidak menyarankan ya nggak apa-apa. Kecuali kalau misalkan dekon, rukol, koneksi antar materi, kemudian aksi nyata itu dikerjakan memang harus kita idealnya menggunakan aplikasi tambahan seperti Canva atau aplikasi video video player ya seperti itu boleh itu biar poinnya bagus ya. Tapi kalau ya semacam eksplorasi konsep boleh dengan langsung jawab pertanyaan biar mengefisienkan waktu karena ya yang penting substansinya bisa tertangkap ya. Walaupun tugas itu biasanya wah direka-reka di box-box tapi kalau dalamnya itu nggak substantif ya ke inti esensinya kurang dapat ya. Jadi untuk penilaiannya pun sebenarnya tidak maksimal ya. Karena saya selalu meluangkan waktu tiap hari untuk mengecek tugas Bapak Ibu ya. Saya baca sampai jam 11 malam ya, malam. Kemudian kasih umpan balik dan sebagainya. Karena itu harus sudah kewajiban fasilitator. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ada yang ditanyakan nggak terkait mungkin ada titik 2 nih. Kalau 2.1 insya Allah kita sudah beres semua ya. Saya lihat kemarin dudian terakhir tanggal 4 itu adalah koneksi antar materi. Semua Bapak Ibu sudah clear beres lah insya Allah ya. Dan semua sudah saya nilai. Seperti itu. Barangkali ada yang mau bertanya terkait mungkin apa misalkan atau yang pengen ditanyakan lah seputar apa silakan sebelum kita masuk ke inti materi. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau nanyain kalau untuk aksi nyata yang dari mulai 1.1 itu harus dibuat ya berarti Pak? Nah ini ya banyak ya bukan hanya Ibu yang bertanya di kelompok lain juga teman-teman saya. Jadi kalau aksi nyata itu Bu untuk di modul 1 ya 1.1 sampai 1.3 itu lebih didokumentasikan di itu apa namanya bukan Google Doc apa sih portofolio digital. Nah, seperti itu. Sama modul di 2.1, 2.2, nah, biasanya seperti itu. Nah, 2.3 baru kita biasanya melakukan praktik, entah itu diseminasi, entah itu nanti mungkin ada supervisi kelas ya. Dan yang terakhir untuk yang 3.3 itu membuat sebuah program seperti itu ya. Jadi pokoknya dihitung aja di situ. Kalau 0 jam, 0 JP berarti silakan implementasikan di kelas, di sekolah, yang dokumentasikan dan silakan di-keep sebagai data pendukung atau data tambahan dari tugas Bapak Ibu. Karena kan di LMS juga tidak ada menu upload, ya seperti itu. Itu ya Bu Neneng ya. Jadi aman lah. Seperti itu. Terus untuk penilaian kinerja itu baru 1 ya Pak? Baru 1. Oh, ya. Kan ada 3 ya. Ya, itu ada dibukanya dari sana dari tim admin BPGP. Ya kita sesuai dengan jadwal saja ya. Ya, kasih gitu. Pak. Iya, mangga yang lain sampai Bu. Barangkali ada yang mau bertanya ya. Mangga Bu Dian. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mau bertanya kalau nilai kita itu terlihat atau tidak ya Pak? Ya, terima kasih. Baik, kalau nilai itu tidak bisa terlihat oleh CGP ya, di hidden, itu dari sebenarnya dari sana. Jadi yang hanya bisa melihat nilai itu Pasil, PP, dan admin, ya, seperti itu. Jadi kalau CGP nggak bisa lihat, jadi nantilah surprise di akhir pembelajaran, ya, di Pasil. Kalau untuk presentasi itunya Pak, presentasi kegiatan modul yang udah kita kerjakan itu dilihatnya dari mana ya? Presentasi maksudnya gimana? Iya, maksudnya itu kan ada kan waktu PPGMA ada presentasi
pengerjaan modul kita itu, takutnya nanti pas mepet mau selesai kita belum selesai gitu, ada yang belum dikerjakan gitu. Progresnya mungkin Pak, maksudnya Pak. Ya, progres pengerjaan modulnya. Oh, itu ya, kayak meter gitu ya? Iya. Persennya meren ya, persen. Ya, persentasenya. Persentasenya, saya belum melihat ya kalau di yang LMS ini ya. Sama aja juga, sepertinya tidak ada meteringnya itu. Tapi kalau yang masih SIM PKB itu ada ya, enak. Jadi kita perlu. Tapi insya Allah Bapak Ibu gini aja, tolak ukurnya gampang. Ketika kita sudah masuk modul 2.2, berarti kita ada di puncak. Karena kan seluruhnya itu kita dibagi 3 paket modul, dipecah menjadi 10 submodul, ya. Nah, modul 2.2 ini puncaknya ini, ya, puncaknya. Ini modul berarti ini modul ke-5 ya, ke-6, udah kemarin lah. Berarti kita sekitar di 50%-an, ya, gitu. Makanya biasanya angka 50% adalah masa-masa di mana ya jujur saja banyak mulai jenuh. Nah, ini tantangan tadi, tapi kurvanya kan turun. Udah mulai semangat lagi insya Allah ketika kita sudah beranjak di modul 3 ya. Insya Allah berarti modul 3 itu kan awal Agustusan ya. Kita akan mulai. Kalau udah awal modul 3 ya udah enak. Jadi saya juga perasaan tidak melihat meternya itu di mana ya, meter persentase sejauh mana nilai stun kita itu udah kelihatan. Itu ya. Kemudian memang tadi nilai nggak bisa dilihat, yang bisa melihat itu PP, fasil dan admin. Nilai itu diberikan oleh PP dan oleh fasilitator, seperti itu ya. Saya hanya mengerjakan objektivitas pekerjaan saya aja ya, yang ranah fasil. Kalau yang ranah PP itu ada dari PP itu maksudnya ke jurnal pemantauan belajar daring sampai mana, dan PI ya, pendampingan individu. Saya tidak bisa mengintervensi ataupun sebagai enggak, karena kita punya ranah masing-masing, punya tupoksi masing-masing, dan kita harus saling menghormati itu. Gitu. Jadi saya nggak bisa, mentang-mentang saya fasil, saya nggak bisa misalkan ke Pak Ubun nilainya ini nggak bisa. Itu adalah hak pribadinya PP ya, nggak bisa. Kemudian untuk di LMS ini memang ada sebagian menu sepertinya masih tidak bisa melihat umpan balik ya. Nggak tahu sekarang. Kalau Dekon itu bisa melihat umpan balik nggak? Misalkan Bapak Ibu mengupload tugas di Dekon. Saya kan selalu memberikan umpan balik. Apakah sudah terlihat tidak? Ada sih Pak, biasanya ada terlihat. Ada. Nah itu baru kemarin-kemarin, kalau dulu itu nggak ada. Perasaan di awal itu nggak ada. Kita melihat, kita nggak bisa melihat yang Dekon, unggah tugas ruko sama koneksi antar materi. Kalau nggak salah yang masih di modul pertama itu nggak bisa melihat umpan balik. Ya. Tapi kalau untuk yang eksplorasi konsep mulai dari diri itu biasanya bisa dari dulu, dari awal itu ya. Itu ya. Baik. Apalagi sebelum kita mulai, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Selamat datang, kita berada di ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Nah ini bagi saya ini spesial ya, artinya saya materi yang kalau menurut saya itu paling menarik nih. Senang saya kalau ini. Kita berada di sesi 1 ya, forum diskusi. Kemudian paket modul, kita ada paket modul 2, kemudian dengan judul pembelajaran sosial dan emosional ya. Kita punya 3 JP ya, punya 3 JP lumayan ya. Berarti kita sampai pukul 15.15 dengan fasilitator saya sendiri ya. Kemudian CP-nya itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu secara aktif menetapkan tujuan, kemudian membuat rencana, menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi tersebut seperti apa, dan diharapkan mampu well done atau matang ya Bapak Ibu setelah matang secara sosial emosional setelah mempelajari modul ini. Kemudian juga guru penggerak atau Bapak Ibu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu
di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk PSE ini pengembangan dari yang kemarin diferensial karena beririsan, ya. Banyak yang RPP Bapak Ibu itu tugasnya itu sebenarnya itu sudah ada PSE-nya ya, saya lihat. Seperti jadi tidak beda jauh. Mungkin nanti untuk tugasnya itu silakan diganti dengan judul yang lain. Kalau kemarin yang sudah diunggah judulnya apa atau materinya apa, coba sekarang yang tugas dekonnya itu dengan materi yang lain ya. Tapi pada konstruksinya itu secara umum hampir sama ya. Seperti itu. Kemudian untuk guru penggerak memfasilitasi juga antara lain merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Seperti itu. Kemudian untuk capaian umum, Bapak Ibu juga mampu nanti secara aktif menetapkan tujuan, membuat planning, kemudian menentukan cara untuk mencapai plan itu seperti apa, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu beserta, nah ini well-being ya atau kesejahteraan psikologis terutama kepada siswa. Jadi yang diharapkan dari PSE itu kata kunci adalah mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being. Kemudian juga Bapak Ibu nanti paham dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehingga seluruh ekosistem di sekolah, ya, baik itu guru-guru, siswa, ya, pendidik, dapat meningkatkan kompetensi akademik, ya, dan kesejahteraan psikologis sama ya, seperti itu secara optimal. Jadi intinya, ketika PSE ini sudah terwujud, maka salah satu poin dari peningkatan kompetensi akademik siswa itu insya Allah dapat terwujud seperti itu. Karena sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan untuk guru bekerja, guru untuk mengajar, siswa untuk belajar seperti itu ya. Kemudian untuk capaian khusus modul, Bapak Ibu juga menjelaskan nanti pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, agar semua ekosistem di sekolah dapat meningkatkan kompetensinya ya secara akademik maupun menetapkan tujuan dari kesejahteraan psikologis. Kemudian juga Bapak Ibu mampu menjelaskan penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL ya. Nah ini CASEL. CASEL itu kolaboratif for academic, social and emotional learning. Kemudian yang bertujuan untuk kalau kita di kita itu ya di Indonesia itu nanti terbagi dalam 5 KSE ya. Ada PSE, ada KSE. Kalau KSE itu implementasinya ya seperti itu. Yaitu ya pertama mulai dari kesadaran diri, kedua manajemen diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan yang berelasi, kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian juga nanti Bapak Ibu mempraktikkan konsep kesadaran penuh atau mindfulness ya sebagai dasar pengembangan dari 5 KSE tersebut. Ini ya. Salah satu teknik stop itu kan diambil dari mindfulness ini ya. Ambil jeda waktu untuk berhenti sejenak, menghirup napas ketika Bapak Ibu dalam suasana yang tidak nyaman. Kemudian Bapak Ibu mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh. Mindfulness melalui pengajar eksplisit di dalam kelas, integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum ya, akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang positif, kemudian penguatan kompetensi sosial dan emosional mulai dari Bapak Ibu ya, kemudian sampai ke pendidik seperti itu ya, yang berada di satu lingkungan sekolah dengan Bapak Ibu. Untuk agenda ya kita sama seperti yang kemarin, ada pembukaan, review ya, nanti kita review dulu sebentar, ada kita sesi, kemudian sesi diskusi, kemudian ditutup dengan refleksi ya, seperti itu. Kemudian untuk skenario masih sama ya, mulai dari pembukaan, review, aktivitas sesi, refleksi, dan penutup. Jadi secara umum tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu adalah nanti mendiskusikan dan menyusun inisiatif program penguatan ya sosial dan emosional bagi murid dan rekan sejawat di sekolah. Untuk kesempatan belajar kita masih sama ya dari yang kemarin, tidak berubah seperti itu. Kita sudah cukup kondusif selama ini, sudah alhamdulillah kita sudah berada di 10 kali pertemuan Zoom ya, Zoom meeting. Nah kemudian untuk review ya, review dari pembelajaran sosial emosional ini ya.
Oke. Ya. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Ya, seperti itu. Jadi di sini pembelajaran sosial emosional yang dilakukan secara kolaboratif ya, seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, pertanyaannya, dapatkah Anda sebutkan apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional? Coba saya pengen dari 3 tingkatan ada yang mewakili ya, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Silakan, sebelum kita nanti review di materi inti. Mungkin boleh dari SD dulu siapa? Bu Ih barangkali. Menurut Bu Ih? Nah, bisa nggak Assalamualaikum Bu Ih warahmatullahi menyebutkan? wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah ya Pak, untuk pembelajaran sosial emosional, ternyata kalau dilihat dari kemarin, modul-modul kemarin, dulu-dulu juga kita mengalami hal itu Pak, dalam kenyataannya. Nah, ini tujuannya apa? Kita melihat atau apa? Pertama mengalami permasalahan atau apa. Nah, itu kita tujuannya itu untuk bersosial dan bisa memanage emosi kita dalam masalah tersebut. Nah, seperti maupun di kelas ataupun dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah sendiri. Nah, hal ini hanya saja di sini kita terutama saya sendiri baru tahu ini kesadaran, maksudnya kesadaran diri, terus berelasi, terus kesadaran sosial seperti itu. Padahal hal itu sudah kita lakukan seperti itu, Pak. Lihat dari kemarin kasus-kasus yang kemarin yang dikerjakan, yang itu ternyata emang kita itu terlibat atau pernah mengalami hal itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya alhamdulillah dalam modul ini kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan dalam menyikapi permasalahan. Ya pasti itu bersosial karena melibatkan beberapa orang. Nah, seperti itu Pak, mungkin yang saya pelajari dalam modul ini dilihat dari modul-modulnya yang kemarin mengalami atau melihat dan membaca dan mengerjakan ya seperti itu ternyata Bapak. Saya baru tahu itu perkelompokannya kemana gitu. Nah, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bu I. Ya, artinya sudah mulai Bu I mempelajari ya, sudah mulai dapat menggambarkan, sudah mulai dapat melihat seperti itu ya. Seperti ini dasar dari pembelajaran sosial emosional ini. Baik, berikutnya mungkin boleh dari Pak Saleh ya untuk tingkat SMP, silakan. Boleh Pak. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi tujuan dari pembelajaran sosial emosional, kalau dari yang bahan ajar saya baca kemarin itu pembelajaran sosial emosional itu kan tujuannya untuk menciptakan lingkungan ya Pak ya, lingkungan belajar dan juga pengalaman belajar yang tentunya arahnya untuk menumbuhkan yang tadi 5 kompetensi dari sosial dan emosional tadi, ada kesadaran diri, ada manajemen diri, sampai ke pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terus juga selain itu kan juga tujuan dari pembelajaran KSE ini kan untuk menghasilkan murid-murid yang tentu saja memiliki karakter, disiplin, jujur, dan peduli, dan juga yang lainnya. Yang semuanya itu memang kaitannya dengan ke standar nasional pendidikan mungkin ya Pak ya. Kayaknya mungkin arahnya ke situ tujuan dari pembelajaran sosial emosional itu. Itu saja mungkin Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Saleh. Ya. Kemudian terakhir ya, boleh silakan dari Bu Yayat ya, sebelum kita beranjak ke materi inti. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kalau menurut saya tujuan dari pembelajaran sosial emosional ini bagaimana memberikan pemahaman yang yang lebih baik gitu ya. Dari segi karakter, kemudian ya kita juga selaku gurunya harusnya bisa bisa memberikan contoh gitu ya, teladan, dan
pastinya kalau tadi kata Bu I itu ya secara tidak sadar mungkin kita sudah menerapkan gitu ya di kelas gitu pembelajaran ini gitu, tapi secara pengetahuannya barangkali hari ini kita akan lebih ini gitu ya, kita akan lebih coba membuka lagi bagaimana secara implementasinya di kelas gitu, karena terkadang ya saya sendiri gitu ya gurunya, apalagi menghadapi berbagai macam karakter gitu, anak yang di tiap kelas itu berbeda gitu, di dalam satu kelas aja itu karakternya beda-beda gitu ya. Di pembelajaran sosial emosional ini kita bisa menerapkan empati gitu, kemudian bisa lebih ke mengontrol emosi juga gitu. Kalau menurut saya Pak seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yayat. Jadi saya tangkap dari Bapak Ibu barusan, dari Bu II, sebenarnya secara tidak sadar kita sudah melaksanakan hal tersebut, namun kita belum tahu secara teoritis ini kayak gitu ya. Dari Pak Saleh tadi jawabannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang saya tangkap. Kemudian dari Bu Yayat untuk membentuk pemahaman ya, artinya tadi ada berkesinambungan atau berkaitan dengan yang Bu II ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, di sini ya. Ini adalah mind map terkait substansi dari modul 2.2 ya. Jadi pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi terdapat 5 kompetensi sosial ya. Pertama, ini adalah kesadaran diri ya. Kesadaran diri adalah bagaimana cara kita mampu untuk mengenal diri kita. Seperti itu ya. Mengenal sejatinya diri kita sendiri. Ya, apa bakat kita, apa yang kita mau, bagaimana cara pandang kita, seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana kita mampu mengenal diri kita sendiri, kita sadar diri kita ini seperti apa. Kemudian yang kedua, ya, manajemen diri ya. Kalau di sini bahasanya pengelolaan diri. Nah, kalau manajemen diri itu terkait dengan bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola emosi. Bagaimana cara Ibu bisa mengelola dari hal potensi Bapak Ibu yang dimiliki ya. Terutama bagaimana cara kita mengendalikan diri ketika menghadapi orang lain. Seperti itu. Bagaimana kita proses mengendalikan diri atau mengelola ketika kita berbincang dengan orang lain, dengan rekan sejawat, dengan siswa, bahkan dengan masyarakat seperti itu ya. Jadi sebenarnya KSE ini ya kita bisa implementasikan bukan hanya di sekelas, tapi di lingkungan sosial kita seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah kesadaran sosial. Bagaimana cara kita mampu untuk menerima pandangan atau pemahaman orang lain. Seperti itu juga. Karena kita ini berada di lingkungan sosial dengan berbagai macam latar belakang, pemahaman, persepsi, pemikiran. Nah, dengan kesadaran sosial ini kita diharapkan mampu menerima ya orang contoh memiliki pendapat yang berbeda. Kita harus memahami. Karena sudut pandang itu kan kita tidak bisa memaksakan dari hanya satu sisi. Ada sisi-sisi lain seperti itu. Ya. Nah, itu. Jadi, bagaimana cara kita mampu memandang dan menerima suatu perbedaan. Kemudian, keterampilan berelasi. Bagaimana cara kita mampu membangun suatu hubungan yang positif. Ya. Entah itu dengan siswa, dengan rekan sejawat, dengan atasan, dengan lingkungan sekolah, dengan keluarga kita, dengan orang tua siswa. Sama, seperti itu juga ya. Jadi bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik lah, positif ya, seperti itu. Kemudian terakhir adalah keputusan yang bertanggung jawab ya. Bagaimana kita sebagai seorang guru nanti yang juga best practice anak siswa juga mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan tetap kembali ke nilai yang diyakininya seperti itu dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan seperti itu ya. Kemudian implementasi PSC ini ya di sini digambarkan kelas dan sekolah ya. Kemudian kita ditekankan bahwa KSE ini sangat efektif jika kita implementasikan di lingkungan luar sekolah juga ya, seperti itu. Di lingkungan kelas dan sekolah ada pengajar di kelas ya. Bagaimana cara kita
melakukan pendidikan dan pengajaran ke siswa di kelas, ya, dengan cara kita memahamkan, mengimplementasikan 5 KSE ini, seperti itu juga, ya. Kemudian integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum. Tentunya ya, tuntutan sekarang di kurikulum Merdeka, 5 kompetensi sosial emosional ini menjadi bagian dari mewujudkan visi dari tujuan kurikulum Merdeka. Bagaimana cara kita mengenal siswa, bagaimana cara kita menghargai siswa, bagaimana cara kita mendidik yang baik terhadap siswa. Kemudian menciptakan kelas dan budaya sekolah yang baik, yang positif, seperti itu. Artinya dengan KSE ini kita diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang enak, yang kondusif, ya, di kelas, bahkan di lingkungan rekan sejawat juga, seperti itu ya. Artinya kita mampu mengendalikan diri dengan rekan sejawat, seperti itu juga. Kemudian penguatan KSE, pendidik dan tenaga pendidikan. Artinya ya kembali lagi tadi bahwa ini kita kuatkan bukan hanya di siswa tapi di lingkungan rekan sejawat maupun tenaga pendidikan. Ya. Dengan cara apa? Menjadi teladan, belajar dan berkolaborasi, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya sedikit untuk penguatan, ya. Nah, karena waktunya kita sudah masuk ke forum diskusi, kita bagi kelompok berdasarkan 3 tingkatan ya. Kelompoknya sama dengan yang kemarin ya, SD, SMP dan SMA. Di situ kan nanti ada tugasnya ya. Nah, ini aktivitas sesi 1 adalah Bapak Ibu mendiskusikan dan menyusun 5 ide penerapan KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang ada. Ya, di tabel 3.1 itu di-download saja ya, ada di LMS ya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu silakan menggunakan metode ATM ya. Dari ide yang sudah ada Bapak Ibu pelajari terkait modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Kemudian juga nanti tugas itu adalah susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK di sekolah Bapak Ibu. Oke, nah ini bentuknya. Nah, ini bisa di-download ya di 3.1 dan 3.2. Nanti bisa di-download di LMS seperti itu ya. Kemudian untuk diskusi kita punya waktu sebentar. Oh, ini penutup ya. Ini sampai jam 3, bisa 90 menit ya. Sampai jam 3. Setelah itu beres diskusi, pengerjaan tugas, nanti kita tutup dengan refleksi ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Silakan, Budian. Bapak, untuk pengerjaan tugasnya yang diisi tabelnya apa kita buat Canva gitu? Iya, sebaiknya tetap kita menggunakan Canva. Tabel kan sudah ada ya, tinggal Bapak Ibu download di LMS. Ya samalah seperti yang tugas-tugas sebelumnya. Kan formatnya sudah ada, tapi biar lebih eye-catching, menarik ya, direka-reka gitu kan. Oh, siap Pak. Seperti itu, lebih enak lah ya. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke bor masing-masing ya. Ada bor SD di situ, SMP dan SMA. Seperti itu. Dan itu sudah open langsung ini ya. Ya, izin live Pak. Silakan. Kenapa itu sampai seperti itu? Diskusi di dulu
Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, ini sudah melewati sesi diskusi dan tadi saya lihat diskusinya cukup ramai dan aktif ya. Mulai dari fokus mengerjakan tugas sampai ke biasa ibu-ibu. Seperti itu ngalornya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja ya untuk mengefisienkan waktu. Kita berefleksi terkait hasil pembelajaran diskusi barusan ya. Mengenai apa yang Bapak Ibu bisa rasakan atau alami ketika diskusi. Nah, baik, untuk refleksi kita mulai pertama kita balik ya, kalau tadi dari SD terus. Kita balik sekarang dari SMA dulu ya. Gitu. Baik, silakan untuk refleksi dari Bapak Ibu tingkat SMA ya. Tadi Bu Yayat udah, berarti Pak Uman nih sepertinya udah siap ya. Mangga Pak Uman. Udah masuk belum? Halo Bapak Ibu. Ya halo Pak. Ya Pak. Pak kalau nggak salah tadi teh Pak Uman teh ada kegiatan pembukaan IRMA gitu. Oh iya, boleh Bu ini Bu Eka berarti. Tadi Bu Yayat kan sudah. Silakan Bu Eka. Oke Bu Pak. Yana. Pak izin kesimpulan dari pembelajaran kompetensi sosial emosional ini kalau melihat dari tugas tadi, betul tadi kata Bu I sebenarnya secara tidak langsung ya kita sudah menerapkan itu gitu dalam keseharian pembelajaran kita di kelas. Jadi kesimpulannya menurut kelompok kami KSE ini memiliki peran yang sangat bagus gitu, signifikan dalam membentuk murid individu yang tidak hanya berprestasi dalam akademis, tetapi juga dalam sosial emosionalnya Pak gitu. Jadi melalui pembelajaran ini siswa dilatih untuk memahami bagaimana pengelolaan emosi mereka gitu, mengenali perasaan orang lain, yang tadi empati, terus membangun interaksi yang harmonis juga sesama teman gitu. Dengan KSE ini menurut kami siswa bisa mengambil keputusan yang bijak dalam bertindak serta bertanggung jawab dalam lingkungan sosialnya gitu sih Pak kalau kesimpulan dari kelompok SMA. Baik, terima kasih Bu Eka ya. Jadi nanti saya ini aja refleksinya duduk bareng-bareng nih. Sekarang kita lanjut ke tingkat SMP ya. Silakan boleh dari Pak Nur nih. Boleh nih Pak Nur, Bapak senior kita. Ya. Atau boleh Budian, silakan Budian atau Bu Neneng ya. Oke, Pak Nur masih ada ini. Ada wagelan. Iya Pak, boleh Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Menurut saya untuk pembelajaran sosial emosional ini memang betul kata Bu Eka sangat penting sekali diterapkan di sekolah karena untuk mengenali emosi siswa tersebut, jadi dia dapat mengelola tingkat stresnya dia kan memang di siswa itu kan kita tidak tahu ya apa latar belakang siswa untuk masuk ke sekolah itu kan ada mungkin beberapa siswa yang
punya masalah begitu di rumahnya. Jadi tugas guru kita sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita mindfulness dulu lah sebentar. Jadi untuk menstabilkan emosi siswa dulu, agar dia dapat menerima pembelajaran kita dengan baik. Ya, begitu Pak menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Ya. Berikutnya langsung dari perwakilan tingkat sekolah dasar ya. Tadi Bu Is sudah, sepertinya ini Bu Fitriani sudah siap ya, on cam terus soalnya. Mangga Bu Fit. Ya Pak, menurut saya tadi pendapat Bu Eka sama Bu Dian betul sekali ya, bahwa di sini PSE ini sudah kita lakukan sejak dulu ya Bu ya, tapi namanya saja nggak tahu, mulai dari pengendalian diri, mulai dari berdoa, itu juga terus salam senyum sapa, kesadaran diri ya, kesadaran diri, terus juga sholat zuhur bersama, itu kan termasuk kesadaran diri juga. Terus melatih pemahaman diri ya, empati terhadap orang lain, tolong menolong, serta kemampuan berinteraksi komunikasi Pak. Itu anak SD itu nomor satunya kan komunikasi apa ya, interaksi dengan temannya, dengan guru, kadang-kadang kan bahasanya juga suka kasar ya, jadi dengan interaksi yang baik, komunikasi yang baik itu bisa membantu dalam pembelajaran PSE ini gitu kan. Tingkat sosial emosionalnya juga kan kalau anak SD itu Pak macam-macam ya. Ada yang moodnya enggak mood belajar, terus ada yang semangat. Nah, bagaimana caranya kita ke anak SD itu bisa menyemangati gitu Pak, supaya belajarnya semangat gitu kan. Ya, cukup mungkin segitu Pak. Baik, terima kasih Bu Fit ya. Oke. Dari ketiga barusan yang saya tangkap ya, pertama, jadi secara umum pada dasarnya kita sepakat ya, oh ternyata untuk PSE ini atau KSE ini ya, memang kita sebenarnya sudah melakukan ya dalam hari-hari kegiatan belajar mengajar di kelas ya, maupun mungkin kegiatan pengajaran juga di lingkungan keluarga ya, seperti kepada anak kita, atau tata cara komunikasi kita dengan lingkungan sosial kita. Cuman, oh kita tidak tahu, ternyata teorinya ini loh. Jadi dengan adanya modul ini, ya kita tahu, oh ternyata kita sudah menjalankan atau mengimplementasikan sebagian dari, atau mungkin semuanya dari pendidikan sosial emosional ini. Dan kita sudah sepakat itu ya, dari tadi. Alhamdulillah, kalau seperti itu. Kemudian, tadi sebagaimana Bu Eka katakan bahwa dengan mempelajari PSE ini kita tidak hanya fokus terhadap apa ya, prestasi akademik saja ya, seperti itu. Ya, saya sependapat dengan itu Bu, ya, bahwa yang namanya akademik itu ya, akademik dan kompetensi itu bisa dibuat ya. Itu bisa dibuat, artinya belajar seiring waktu, belajar karena terbiasa, learning by doing. Seperti itu ya. Jadi bisa dibuat. Tetapi sosial emosional ini akan terus terbawa kepada anak didik kita setelah mereka lulus ya. Setelah mereka lulus dari sekolah, karena mereka akan kembali ke lingkungan sosial dan masyarakat. Seperti itu. Mungkin kadang-kadang untuk anak yang lulusan tingkat menengah atas, entah itu SMA, SMK ya, ketika mereka masuk ke dunia nyata, yang katakanlah mereka tidak menjadi mahasiswa, mungkin apa yang mereka dapat itu selama di sekolah mungkin tidak teraplikasikan atau tidak terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti. Tetapi sosial emosional ini pasti akan terimplementasi, akan diaplikasikan setiap saat ya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, artinya kita manusia yang hidup pasti berinteraksi, bersosialisasi dengan dalam lingkungan kecil keluarga, lingkungan luas masyarakat. Itu pasti akan sangat berguna ya. Bagaimana cara pengolahan diri kita ketika kita kembali ke masyarakat. Bagaimana cara kita mengenali diri, bagaimana cara kita mengelola emosi, bagaimana cara kita membangun hubungan positif, menerima segala perbedaan di lingkungan kita, bagaimana kita
membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab pada diri kita seperti itu. Nah itu. Kemudian terakhir, kemudian dari Budian yang saya tangkap apa ya tadi lupa lagi. Jangan. Tadi apa Budian? Mau? Ini Pak, siswa itu kan tidak sepenuhnya dia ceria untuk datang ke sekolah, pasti kan ada beberapa masalah gitu di rumahnya. Iya, betul. Mohon maaf. Tadi Budian mengatakan bahwa dengan sosial emosional kita mampu memetakan awal masuk kelas, sebelum masuk kelas, bagaimana cara kita mengelola siswa masuk kelas. Ketika siswa masuk kelas itu mereka kadang-kadang kan moodnya itu beda-beda ya. Mungkin ada dari rumah yang senang, ada yang dari rumahnya itu udah ngambek mungkin atau kurang uang dan sebagainya. Artinya akan mempengaruhi terhadap kualitas belajar mereka ketika di kelas. Maka dengan PSE ini guru mampu mengenali ya gejala-gejala yang terjadi itu berdasarkan mood siswa-siswanya ketika sebelum masuk kelas. Artinya bisa diberikan penanganan lebih awal gimana cara mood booster terhadap siswa-siswa kita seperti itu ya. Dan bagaimana cara kita juga mengolah diri kita. Jadi jangan sampai sama, bukan hanya murid, guru aja ketika masuk kelas kadang-kadang kan kita membawa perkara atau permasalahan dari rumah nih. Seperti itu kadang-kadang ya jangan kita ke murid aja tapi kita ke diri sendiri juga gitu kan. Di rumah pas saya kan suami istri datang ke sekolah, wah zaman dulu gitu kan ini anak yang tidak tahu apa-apa ya kabalerang gitu ya seperti itu terjadi seperti itu. Jadi kita berusaha profesional ya seperti itu. Ya kita harus bisa menempatkan di panggung depan terhadap siswa ini kita sebagai seorang yang menjadi suri tauladan seperti itu, menjadi orang yang baik supaya mood siswa ketika belajar pun pasti enak. Karena gurunya cemberut ya, enak siswa juga pasti segan ketika mau bertanya, ketika mau membangun komunikasi dan sebagainya. Juga terakhir dari Bu Fitri ya, sangat unik sekali memang anak SD ini ya. Ya jangankan ke anak SD, kita aja di rumah punya anak kan memang moodnya itu kan berubah-ubah. Ya sama mungkin ya, saya membayangkan sebegitu rumitnya menjadi seorang guru SD, apalagi guru kelas 1 sampai kelas 3 itu kelas bawah, itu luar biasa. Mungkin saya jujur saya tidak akan mampu ya mengelola anak. Wah, pengalaman saya ketika supervisi ya, yang ketika menjadi PP masuk, kebetulan ada CGP saya yang guru SD. Waduh, saya bilang luar biasa ini. Anak tuh ya susah diatur. Ada yang loncat-loncat, ada yang nyanyi, teriak-teriak. Itu padahal ada guru, gitu kan. Bagaimana kalau misalkan lebih lanjut anak yang mungkin katakanlah kencing di dalam kelas, BAB di kelas, wah itu sungguh luar biasa perjuangan guru SD seperti itu. Artinya memang betul bahwa untuk anak SD ini memang emosi mereka itu masih labil dan mungkin sulit ditebak juga. Nah itu dari situlah kelebihan guru sekolah dasar ya, bisa handling anak dan menghandling diri seperti itu juga ya. Nah itu terima kasih Bos untuk guru-guru SD yang luar biasa ya. Kalau kita mau guru SMP, SMK tidak nerima aja ya, anak sudah mulai akil balik gitu kan. Artinya pengelolaannya sudah tidak terlalu rumit. Terlebih mungkin kalau anak SMP, SMK itu, SMA itu lebih ke kenakalan remaja handlingnya itu. Tapi kalau SD itu wah campur aduk itu. Kita salut luar biasa. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dulu untuk kegiatan Rukol kali ini. Untuk Senin kita masih tetap ya di jam yang sama untuk presentasi. Ya, nanti kita biasa diundi ya siapa yang dulu untuk tampil presentasi seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita lancar, diberikan kesehatan, itu yang penting. Kesehatan. Amin. Kita banyak uang atau apapun, tapi kalau kesehatan kita ini ya susah ya, tidak bisa ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemampuan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan di hari Senin. Bapak Ibu sehat-sehat, tetap semangat. Amin. Ya, seperti itu. Kita tinggal 9 kali ruko lagi, nggak kerasa ya. Ini puncaknya kejenuhan, mudah-mudahan bisa kita lewati semua bersama-sama ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih, mohon maaf dari saya ya. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, boleh
Kita Sama-sama. ini dulu ya, pimpin doa dulu. Mangga siapa yang mau pimpin doa? Tadi Pak Saleh tanya deh, Pak itu atau Pak Ahmad atau Pak Jejang silakan ya. Tadi Pak Uman izin, terus Pak Nur lagi sakit, kita doakan semua cepat sembuh ya Pak. Amin. Mangga silakan siapa yang mau memimpin doa sebelum kita ini ya ngambil komentasi. Baik, izin Pak. Katakan Pak Jejang. Pak dan Ibu, alhamdulillah kegiatan Rukol kita hari ini telah selesai. Mari kita berdoa untuk keberkahan dan kelancaran kita ke depannya. Dan kita doakan rekan-rekan kita yang sedang sakit hari ini semoga diberikan kesehatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afin wa kafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adim sultanika rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin. Baik, mohon tolong dibantu yang mau tag foto ya. Saya tidak buka WA web. Siapa? Hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Nah, 1, 2, 3. Oke. Baik, haturun sadayana Bapak Ibu, wilujeng pada hari libur weekend ceria, silakan nikmati weekendnya dengan keluarga. Mana mah Cilinga lah. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pilih ke izin ya. Bapak, terima kasih. Izin live. Terima kasih. Izin lab.